Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Aku juga ucapkan terima kasih yang banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Nah, seperti yang ada di judul, kali ini aku mau bercerita lagi nih pengalamanku juga beserta pengalaman salah seorang sahabatku. Jadi cerita ini itu terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, 4 tahun yang lalu ini aku dan sahabatku ini sedang melangsungkan acara buka bersama di salah satu rumah makan. Jadi, pada saat itu kami mengadakan buka bersama teman satu angkatan. Nah, sesuai kesepakatan pada saat rembukan atau pada saat musyawarah acara itu kami menentukan beberapa opsi pilihan rumah makan yang akan kami kunjungi untuk tempat buka bersama. Nah, pada waktu itu kami memiliki 3 opsi rumah makan. Yang pertama itu adalah rumah makan Padang, tapi rumah makan Padang yang bisa untuk di booking tempatnya. Nah, yang satunya lagi itu adalah lesehan. Kemudian yang satunya lagi adalah rumah makan bakso. Nah, berdasarkan kesepakatan 30 orang memilih untuk kita mengadakan reuni sekaligus buka bersama di rumah makan bakso. Nah, pada waktu itu akhirnya disepakatilah bahwasanya kami akan melaksanakan buka bersama di hari Rabu di rumah makan bakso tersebut. Nah, kebetulan karena salah seorang sahabatku ini juga memiliki hal yang kemudian dianugerahkan kepada dirinya, bisa dibilang dia juga seorang yang indigo. Nah, kemudian kami memutuskan untuk mencari-cari tahu nih tentang tempat rumah makan tersebut, karena memang kami sebelumnya juga memiliki pengalaman tidak enak berkaitan dengan rumah makan. Nah, akhirnya kemudian kami berdua mencari-cari, tidak ada satu informasi pun yang janggal menurut kami, karena menurut kami foto yang di update oleh beberapa orang di Google itu menunjukkan respon yang baik. Di sisi lain juga menunjukkan sesuatu hal yang tidak ada hal yang mencurigakan. Nah, kemudian akhirnya tibalah saatnya ketika kami harus segera buka bersama dan mengadakan acara reuni di tempat tersebut. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat berdua, sebut saja aku dan sahabatku yang namanya adalah Mita. Nah, aku dan Mita ini memutuskan untuk berangkat bersama dari rumah ke rumah makan. Nah, kemudian kami sesampainya di parkiran, kami tidak melihat ada sesuatu yang janggal. Hanya saja Mita merasa bahwasanya kok auranya seperti ada yang aneh, dan kemudian tubuh Mita terasa seperti panas. Nah, ketika aku melihat ke arah Mita, aku melihat ada sosok makhluk, di mana makhluk itu berwujud seperti, badannya seperti manusia tapi memiliki wajah yang aneh. Wajahnya itu seperti wajah lava. Kalian tahu nggak sih wajah lava yang wajahnya tuh hanya lurus gitu? Nah, seperti yang ada di kartun lava. Nanti bisa aku ilustrasikan seperti ada yang di gambar sini ya. Nah, contohnya tuh kurang lebihnya kayak gitu, kayak di gambar sini nih wujudnya. Nah, dia berwarna merah yang kemudian dia itu mendekati tubuh Mita temanku ini. Nah, tapi aku tidak merasa bahwasanya hal itu adalah yang aneh. Aku pikir si makhluk itu merupakan makhluk yang mengikuti kami selama kami di perjalanan. Nah, benar saja Mita merasa, wah, ternyata makhluk itu memang mengikuti kami di perjalanan. Nah, kami tidak merasa ada yang curiga dari rumah makan tersebut nih. Nah, kemudian beberapa teman-teman kami datang. Setelah itu kami berbincang dan bermusyawarah. Akhirnya kami memutuskan menu apa yang akan kami pilih untuk persiapan buka puasa nanti. Akhirnya kami memutuskan untuk serempak semuanya makan mie ayam bakso. Jadi mie ayam yang dikasih bakso di atasnya itu. Nah, kemudian setelah itu semuanya juga serempak memilih menu es teh untuk hidangan minumannya. Nah, kami merasa itu hal yang lumrah dan wajar. Menu itu kan biasa kita beli juga di manapun, di toko bakso ataupun di toko mie ayam pasti ada menu itu, dan itu udah biasa banget. Dan rumah makan ini memang merupakan rumah makan, salah satu rumah makan bakso dan mie ayam yang terkenal di Jogja, yang kemudian memang banyak banget pelanggannya. Nah, akhirnya aku dan Mita, kami memutuskan untuk ya sudah, kita selesai ini kita jalan-jalan sebentar keluar. Nah, setelah itu kami berjalan keluar di mana tempat
rumah makan ini posisi tempat masaknya itu ada di depan, nah kemudian tempat makannya ada di belakang. Jadi kita harus melewati lorong untuk kemudian kita menuju ke tempat makan. Nah, tempat pembuatan bakso dan makanannya ini malah ada di depan. Jadi ada di depan, kemudian ada jalan turunan. Nah, di jalan turunan, di turunan itulah tempat makan kami. Jadi memang kami disuguhkan oleh pemandangan yang lumayan epic, lumayan bagus. Untuk kami itu juga menikmati sambil menikmati bakso sambil melihat pemandangan di sekitar. Nah, tapi si Mita sempat penasaran kenapa kok rumah makan ini beda dari rumah makan lainnya, dimana biasanya orang itu menempatkan dapurnya ada di belakang, nah kemudian tempat makannya ada di depan. Tapi si rumah makan ini menyajikan sesuatu hal yang berbeda, di mana dapurnya malah berada di depan dan tempat makannya berada di belakang. Nah, kemudian Mita masih menganggap sesuatu hal yang wajar sampai akhirnya aku merasa harus buang air. Nah, kemudian aku memutuskan untuk ke kamar mandi dan Mita mengikutiku. Setelah itu Mita mengajakku untuk sudah kita ke kamar mandi yang ada di dapur aja, karena katanya tukang parkir lebih deket tuh kalau misalnya kita harus menuju ke dapur yang kamar mandi ada di dapur, katanya di dapur tempat masak si bakso tadi. Akhirnya kami menuju ke sana dan benar saja aku dan Mita dikagetkan dengan beberapa makhluk, sekitar 5 makhluk, dimana mereka itu ikut bersama-sama orang yang membuat bakso dan mie ayam tadi untuk mengadon bakso dan mie ayam tadi sambil mengeluarkan air liur beserta mengeluarkan keringat-keringat dari tubuh makhluk gaib ini tadi, yang akhirnya masuk ke dalam bakso dan juga masuk ke dalam mie ayam tersebut. Aku dan Mita kami tercengang, hanya bisa diam dan kemudian kami membatu beberapa saat. Sampai akhirnya Mita merasa ini nggak beres, ini nggak masuk akal. Dan ternyata setelah kami lihat, kami coba, benar saja, ternyata itu merupakan pelaris atau pesugihan pelaris dari orang yang berjualan bakso tersebut. Kami sempat bertanya kepada beberapa ibu-ibu di sana. Kami bertanya bahwasanya, "Bu, melihat ada sesuatu hal yang aneh?" Ibunya berkata bahwasanya, "Iya Mbak, ya memang kayak gini kerja kita sehari-hari itu ya bergelut sama mereka." Dan ternyata beberapa karyawan di situ juga mengetahui bahwasannya si pemilik warung bakso ini menggunakan pesugihan pelaris. Nah, kemudian aku dan Mita memutuskan untuk udahlah, kami nggak bisa nih kayaknya makan makanan kayak gini. Nah, sesampainya bakso kami dihidangkan di meja beserta teman-teman yang lain tuh merasa happy, makanan sudah datang, makanan sudah datang. Beda dengan kami yang merasa itu malah musibah. Nah, akhirnya kami melihat bakso itu disuguhkan di depan meja kami. Ternyata sambil saat itulah juga ada makhluk yang berwujud perempuan yang kemudian menjulurkan lidahnya ke dalam mangkok bakso kami satu-satu. Nah, mungkin bisa aku ilustrasikan seperti gambar juga di atas ini. Nanti bisa kalian lihat kurang lebih itu gambarnya, ilustrasinya kayak gini sih, gambar perempuan yang menjulurkan lidah itu. Nah, tapi sekali lagi ini hanya ilustrasi ya, jadi hanya sebagai bahan apa ya, supaya kalian ada gambaran ternyata gambarannya kayak gitu. Jadi tidak sama persis tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian aku dan Mita memutuskan untuk membungkus bakso kami. Nah, teman-teman kami merasa, "Kok kalian nggak makan, kenapa?" Kami bilang, "Nanti kami tuh mau makan seblak di sana, jadi ini bakso bungkus aja lah. Tadi rencana juga adikku minta bakso," katanya Mita. Nah, kemudian ya udah kami bersepakat untuk membungkus lah si bakso kami tadi. Kata teman-teman kami itu enak banget, bahkan benar-benar enak. Katanya bakso terenak yang pernah mereka makan di Jogja. Nah, setelah itu kami memutuskan untuk membawa bakso itu pulang dan kemudian bakso jatahku aku berikan kepada adikku dan jatahnya Mita diberikan ke adiknya Mita. Pada saat itu juga Mita langsung menelponku kemudian mengatakan, "Ini tadi kata adikku baksonya nggak ada rasanya, baksonya hambar, baksonya nggak enak." Nah, kemudian aku tanya kepada adikku, ternyata benar saja. Adikku sedang mengolah bakso tadi yang aku bawakan ke dapur. Dia beri garam, dia beri kecap, dia beri apapun supaya rasanya menjadi enak lagi, karena ternyata memang tidak ada rasanya sama sekali dan rasanya benar-benar kacau dan gak enak. Ketika aku menyebutkan salah satu rumah makan bakso itu, adikku terkejut bahwasanya dia mengetahui, dia pernah makan di tempat itu rasanya enak banget, tapi ketika aku bungkus, aku bawakan untuk dia mengatakan ini bukan seperti yang aku makan di rumah makan waktu itu, katanya.
Nah, kemudian aku bercerita juga kepada Mita, ternyata keesokan harinya kami memutuskan untuk melewati kembali tempat rumah makan bakso di situ. Nah, setelah kami melihat kanan kiri, kemudian kami berhenti di depan rumah makan bakso itu. Kami tidak masuk, hanya berhenti. Ternyata kami lalai, kami tidak melihat bahwasanya di depan rumah makan bakso itu terdapat juga salah satu makhluk besar, di mana memang mereka itu digunakan oleh si empunya rumah makan untuk menggait atau untuk memanggil pelanggan-pelanggannya. Nah, mungkin cukup sekian cerita dari aku ya sahabat semua. Tentang ini bisa kita ambil pelajaran, kita jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk usaha kita. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.